Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, dan juga sebagian ikhwah yang hadir di majelis ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat, dan terutama adalah kita pada sore hari ini bisa melanjutkan kembali setelah beberapa kali pertemuan libur karena beberapa hal. Kita memasuki sekarang bab 245, masih bersama terjemah dari Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan ini terjemahan dari Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafidhahullah. Bab 245, menjenguk orang yang sakit mata. Hadis 532, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Abdurrahman bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salam bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, an Abi Ishaq qala, dari Abu Ishaq ia berkata. Dalam terjemahan kitab ini tertulis dari Ibnu Ishaq, yang benar insyaallah dari Abu Ishaq. Sami'tu Zaid ibn Arqam yaqul, aku mendengar Zaid bin Arqam berkata, Ramidat aini, mataku sakit. Fa'adan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menjengukku, membesukku sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Zaid, wahai Zaid, law anna aynaka lamma biha kaifa kunta tasna. Tertulis di dalam buku terjemahan ini lima biha, yang benar adalah lamma biha. Wahai Zaid, seandainya keadaan matamu begitu, apa yang engkau lakukan? Qala, maka kemudian ia berkata, kuntu asbiru wa ahtasib, aku akan bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Qala, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna 'alaika lamma biha, jika sekiranya matamu dalam kondisi seperti itu, thumma sabarta wahtasabta, kemudian engkau bersabar atasnya dan mengharapkan pahala dari Allah, kana thawabuka al-jannah, maka balasanmu adalah surga. Ya. Ini hadis tertulis di sini dhaif dengan lafaz yang lengkap seperti ini, namun riwayat darinya yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menjenguk Zaid adalah sahih. Ya. Ini terdapat dalam Sahih Abi Dawud. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lengkap. Ya. Kemudian Abu Dawud juga dalam kitab Al-Janaiz dengan lafaz adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waj'in kana bi'aini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku karena penyakit yang menimpa mataku. Baik. Di situ ada ungkapan romidat aini. Ar-ramad adalah penyakit yang menimpa mata. Adapun kandungan hadisnya, disunnahkan menjenguk orang sakit meskipun penyakit yang diderita tidak berbahaya, seperti pusing, sakit gigi, dan sakit mata.
Artinya tidak berbahaya itu tidak berbahaya banget ya. Kalau berbahayanya sih ya tetap saja berbahaya ya, membuat mata sakit gitu kan. Ketika mata itu sakit ya tidak nyaman. Kita melek juga tidak nyaman ya. Tidur juga mungkin tidak nyaman. Ya, artinya maksudnya tidak berbahaya mungkin tidak berbahaya banget ya. Nah, ini disunahkan menjenguk orang yang sakit ya. Ada teman pusing ya. Jika itu kita mampu untuk menjenguknya ya menjenguk. Teman sakit gigi kita mampu menjenguknya, kita jenguk ya. Baik. Kemudian yang kedua, surga adalah pahala bersabar dan ihtisab, yaitu mengharap pahala karena penyakit yang diderita. Maka sekecil apapun penyakit yang menimpa kita, hendaknya kita bersabar dan ihtisab. Dan ini sebagian orang mungkin tidak memahaminya, ya, karena sesungguhnya pahalanya besar bagi mereka yang tertimpa musibah, kemudian dia langsung bersabar, ya, langsung bersabar pada goncangan yang pertama, tatkala ia pertama kali tertimpa musibah atau penyakit tersebut langsung bersabar, ya, dan ihtisab mengharap pahala. Karena di balik sabaran, di balik ihtisab itu, di sana ada surga sebagai ganjarannya. Ya. Maka apapun yang menimpa seorang muslim dari berbagai macam musibah, baik musibah kecil atau musibah besar, atau terkena sakit atau penyakit, segera bersabar meminta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ihtisab, ya, mengharapkan itu adalah hal yang dapat Allah mengganjar orang tersebut dengan surga. Ya. Jadi jangan ada perasaan ini sakitnya cuman kecil. Ya, cuman sakit mata, cuman sakit batuk, cuman pusing. Enggak. Mintalah dengan sakit itu kesabaran, ya, karena yang memberikan kesabaran adalah Allah. Kita tidak bisa apa-apa, dan mintalah dengan hal itu pahala yang besar dan surga Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sekecil apapun penyakit atau rasa sakit yang menimpa seorang muslim, ya, maka efek kebaikannya besar jika dia niatnya benar, yaitu bersabar dan ihtisab. Ya. Apalagi jika memang penyakitnya besar, ya, maka jangan luput dari dua sikap yang sangat penting ini, yaitu sabar dan ihtisab. Terlebih di kondisi kita sekarang, terlebih pada kondisi kita sekarang, baik kondisi ekonomi, keamanan, kenyamanan, ya, isu-isu yang terjadi di mana-mana, dan kaum muslimin hendaknya bersabar. Ya. Taib. Al-Ustadz Hakim Abdad Hafidhullah Ta'ala ketika ditanya bagaimana Ustadz agar kita tidak marah-marah menghadapi kebijakan pemerintah, terutama di akhir-akhir ini, beliau Hafidhullah Ta'ala menjawab simpel, jangan sering-sering lihat medsos, jangan sering-sering lihat berita medsos, karena gampang terpengaruh kita, gampang tersulut emosinya. Udah tutup rapat-rapat, baca saja, kan, dengerin ya kajian, ngaji Quran, itu lebih menenangkan. Kalau baca medsos, baca berita kondisi negeri ini, ya kita kadang-kadang lupa dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah ketika menghadapi ya kondisi-kondisi yang berat seperti ini. Ya, maka itu sebuah wejangan dari beliau hafidhullah ta'ala. Ya, hendaknya kita memang jangan sering-sering bermedsos. Semoga Allah memberikan kekuatan. Taib. Kemudian hadis nomor 533. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid. Anil Qasim ibn Muhammad, dari Al-Qasim bin Muhammad, anna rajulan min ashabi Muhammad dhahaba basaruhu, bahwa penglihatan seorang laki-laki dari sahabat Muhammad. Muhammad di sini bukan nabi, tetapi ayah daripada Al-Qasim, ya.
bahwa sahabat Muhammad yaitu ayahnya Al-Qasim hilang, ya, hilang penglihatannya, ya, hilang penglihatannya, artinya buta. Fa'aduhu, ya, maka kemudian mereka menjenguknya. Faqala, lalu ia berkata, kuntu uriduhuma li'angduro ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku mengidamkan kedua mata tersebut agar dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma idqubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, fa wallahi, maka demi Allah, ma yasurruni annama bihima bidhabbin min dibai tiyalah. Aku tidak senang dengan melihat, ya, seekor kijang tiyalah. Ya. Artinya ketika Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia tidak ingin penglihatan itu kembali, ya. Karena satu-satunya keinginan dengan adanya mata ingin melihat siapa? Beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam buku ini isnadnya dhaif. Di dalamnya terdapat Ali bin Zaid yaitu Ibnu Jud'an, seorang yang dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Di situ terdapat kata Tiyalah, ya, sebuah kota di negeri Yaman. Adapun kandungan hadisnya, disyariatkan menjenguk orang yang pandangannya hilang atau menjadi buta. Ya. Para sahabat yang mulia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin. Ya. Sehingga sampai-sampai tadi dikatakan, ya, dahulu aku mengidamkan keduanya, yaitu kedua mata, agar dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ya. Adapun setelah wafat, ya, maka dia tidak menginginkan itu kembali. Setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki tadi tidak menginginkan kedua matanya kembali. Artinya dia betul-betul ridho, ya, dengan kondisi seperti itu, bahkan tidak mengharapkan, ya, kondisi matanya kembali sembuh. Ya, hanya sekedar ingin melihat Nabi saja. Ya. Ini menunjukkan betapa cintanya, ya, sahabat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 534, Abdullah bin Salih dan Ibnu Yusuf mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Al-Had mengabarkan kepadaku dari Amr maula Al-Muttalib, an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, idza btalaituhu bihabibataihi yuridu ainaihi, kata Allah, jika ia hambaku, aku beri ujian dengan kedua hal yang dicintainya, maksudnya kedua matanya, summa sabara, lalu ia bersabar, awadtuhu al-jannah, maka aku, kata Allah, akan menggantinya dengan surga. Ya, ini adalah hadis qudsi, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada keutamaan dan kabar gembira bagi orang yang buta. Kemudian dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang paling baik, ya, yaitu surga. Karena nikmat yang diperoleh dengan pandangan mata akan sirna seiring dengan musnahnya dunia, sedangkan nikmat di surga akan abadi selamanya. Ya. Maka Allah mengganjar dengan pahala surga bagi seorang hamba yang pandangannya dibutakan oleh Allah, kedua matanya dibutakan oleh Allah, kemudian dia
melaksanakan as-sabru wal ihtisab, sabar dan mengharapkan pahala. Ini dua hal yang sangat penting ya, agar senantiasa seorang muslim selalu mengingat dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi sedang ditimpa cobaan atau musibah, agar segera bersabar dan ihtisab. Dan kedua-duanya adalah rezeki ya, yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap seorang muslim bisa langsung bersikap demikian karena saking beratnya. Ya. Apalagi sabar itu dikatakan ya, as-sabru inda sadmatil ula. Bahwa sabar itu tatkala terjadi ya, musibah yang pertama atau goncangan yang pertama. Ya, maka langsung bersabar saat itu juga. Inilah yang dinamakan dengan sabar yang sebenarnya. Bukan sabar ketika seseorang ketika ada musibah dia kemudian bersikap dengan sikap yang tidak wajar. Nangisnya apa ya istilahnya itu lama. Ya, bahkan sampai mungkin niyaha ya, meratap. Kemudian apa? Setelah puas menangis baru mengatakan saya bersabar. Nah, ini tidak benar. Ya, jadi kesabaran itu ya ketika terjadi musibah pertama kali, goncangan pertama kali, dia langsung bersabar. Ya, langsung menguatkan diri, ya ingat kepada Allah bahwa ini adalah sebuah kondisi di mana dia terbuka untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, dan dia sedang diuji. Maka sabar dan ihtisab adalah dua hal yang memang kita harus memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga apapun yang menimpa diri kita ya, dari berbagai macam musibah ya, mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai misalkan ya, atau ada musibah yang lainnya, kita langsung ingat segera bersabar dan berikhtisab ketika terjadi goncangan pertama. As-sabru inda sadmatil ula, atau innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu tatkala terjadi goncangan atau musibah yang pertama kali. Ketika seseorang mendengar ada berita misalkan salah satu keluarganya meninggal dunia, saat itulah dia segera bersabar. Ya. Ketika dia ditimpa musibah, maka saat itulah dia segera bersabar. Apakah boleh menangis? Boleh. Nabi kita juga SAW dahulu menangis tatkala kehilangan ya, anaknya Ibrahim misalkan. Tetapi menangisnya adalah menangis yang sewajarnya. Menangis yang sewajarnya. Tidak kemudian melebih-lebihkan dan kemudian keluar dari definisi kesabaran. Hadis nomor 535. Khattab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami dari Thabit bin Ajlan dan Ishaq bin Yazid. Keduanya berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Thabit mengabarkan kepadaku dari Al-Qasim. An Abi Umamah, dari Abu Umamah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, ya, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, idza akhadtu karimataika, jika aku ambil dua hal yang berharga, maksudnya di sini kedua mata, ya, dirimu, fasobarta inda sadmah wahtasabta, lalu engkau bersabar saat menghadapi benturan ya, dan engkau mengharapkan pahala. Jadi bersabar tatkala menghadapi benturan cobaan dan mengharapkan pahala. Lam ardolaka thawaban dunal jannah, aku tidak ingin balasan untukmu melainkan surga ya. Hadis ini sahih li ghairihi ya. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah ya. Di sini ada penjelasan karimataika
yaitu kedua matamu. Ini kedua mata dinamakan karimatain, yaitu dua hal yang paling berharga. Karena memang kedua mata adalah panca indera manusia yang paling berharga. Juga dinamakan kedua mata ini dengan habibatain. Ya, karena keduanya adalah anggota tubuh yang paling dicintai. Al-Hafidh berkata, fasabarta 'inda sodmah wahtasabta. Ini maksudnya ia bersabar sambil mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar. Ya. Sekali lagi di sini terdapat sebuah penjelasan, fasabarta wahtasabta. Ya, sabar dan ihtisab. Ya, sabar dan mengharapkan pahala. Taib. Maka ini adalah merupakan janji Allah ya kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Jika diuji dengan sebuah hal kebutaan, ya, diambil kedua matanya sehingga tidak bisa melihat kembali, kemudian seorang hamba ini bersikap benar, dia bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Kata Allah, lam ardo laka sawaban dunal jannah. Ya, aku tidak meridhoi bagimu ya balasan, pengganti bagi dua matamu yang anda ambil di dunia, kecuali balasannya surga. Ya. Jadi kalau kita berpikir ya balasannya besar banget. Ya, ketika Allah mengambil hanya dalam tanda petik dua mata dari seorang hamba, toh juga itu milik Allah. Apa yang ada pada diri kita semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian ketika Allah ambil, dan itu haknya Allah untuk mengambil, itu pun Allah masih memberikan apa? Masih memberikan ganti rugi. Bukan ganti rugi, orang bilang ganti untung. Mengganti dengan sesuatu yang paling berharga di akhirat, yaitu surga. Ini luar biasa. Ya. Ketika Allah mengambil apa yang memang menjadi haknya, karena semua kita adalah milik Allah, Allah masih memberikan balasan yang jauh lebih tinggi, yaitu surga. Ya. Maka ini tergantung sikap kita seorang muslim tatkala kita ditimpa musibah, ujian, cobaan. Ya. Yaitu jangan lupa as-sabru wal ihtisab. Sabar dan mengharapkan pahala. Ya, was-sabru 'inda sadmatil ula, dan kesabaran itu dinamakan dengan kesabaran ya, sabar yang sebenarnya tatkala terjadi goncangan cobaan yang pertama kali tadi. Ya. Jadi begitu kita ada kabar musibah atau ketika kita pertama saat tertimpa musibah, saat itu pula kita kemudian langsung memohon kepada Allah dikuatkan untuk bersabar dan diberikan sikap ihtisab. Ya, agar mendapatkan pahala surga, ya, pahala yang sangat besar. Taib. Maka dalam kandungan hadis ini disebutkan orang yang menjadi buta dan bersabar sejak awal kebutaannya. Perhatikan, sejak awal kebutaannya, berarti inda sadmatil ula, berhak mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal bagi hamba-hambanya yang bersabar dan mengharapkan pahala darinya. Ya. Bab 246. Ini temanya bentuk pertanyaan. Di mana orang yang menjenguk duduk? Di mana orang yang menjenguk duduk? Maksudnya menjenguk orang sakit. Di mana duduknya? Hadis 536. Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr mengabarkan kepadaku dari Abdurrabbihi bin Sa'id, ia berkata, Al-Minhal bin Amr mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al-Harith. An Ibn Abbas qal, dari Ibnu Abbas ia berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-maridu jalasa 'inda ra'sihi. Ya,
Ini langsung jawabannya ketemu. Jika Nabi SAW mengunjungi orang sakit, beliau duduk di dekat kepalanya. Nah, tadi kan pertanyaan di dalam bab tadi, di mana orang yang menjenguk duduk, maka ini jawabannya. Jika Nabi SAW mengunjungi orang sakit, beliau duduk di dekat kepalanya. Summa qala sab'a mirarin, lalu beliau berdoa 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim, Rabb arsy yang agung. An yashfiyaka, agar dia Allah menyembuhkanmu. Fa in kana fi ajalihi ta'khirun, jika ajalnya diakhirkan, ufiya min waja'ihi, maka ia diberi kesembuhan dari sakitnya. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Tayyib. Maka ini doa yang bagus untuk kita hafalkan, kita mengerti maknanya. Nanti kita ucapkan 7 kali tatkala kita menjenguk orang sakit, dan kita duduk di mana? Di dekat kepalanya. Ya. Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadis ini yang pertama, orang yang menjenguk orang sakit disunnahkan duduk di dekat kepala orang yang sakit. Ya. Menghiburnya dan mengingatkan bahwa ia akan mendapat pahala karena musibahnya ini, serta mendoakan agar segera sembuh dengan doa-doa dan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan doa-doanya itu simpel sebetulnya, seperti tadi kan, mudah dihafal. Ya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Jadi kita sedang berbicara dengan orang yang sakit, dan ini yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi kita berada di dekatnya, kemudian mengucapkan doa tersebut. Ya, ini adalah sikap yang tepat seperti itu. Dan doanya tidak usah panjang-panjang. Ya. Sesuai dengan apa yang dicontohkan saja. Tadi Nabi membaca 7 kali, ya sudah 7 kali. Boleh sambil membaca buku atau membaca HP kalau misalkan belum hafal. Ya, kalau sudah hafal, ya lebih baik. Ya. Dan mendoakan, setiap orang yang menjenguk mendoakan sendiri-sendiri. Maka kita lihat di situ Nabi mendoakan sendiri-sendiri, dan tidak dikisahkan di situ misalkan doanya panjang kemudian para sahabat mengaminkan amin 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 amin, tidak. Ya. Doakan dengan doa yang warid sesuai dengan petunjuk Nabi, dan kemudian setiap yang hadir sama mendoakan seperti itu juga, gantian. Jadi setelah mendoakan, dia selesai pergi, kemudian orang yang lain mendoakan, ya. Tidak apa-apa, satu-satu seperti itu, duduk di samping kepalanya mendoakan. Ya. Jadi tidak kemudian satu orang berdoa, yang lain hanya mengaminkan. Amin secara berjamaah. Ya, eman-eman ya, yang doa cuma satu orang. Dari mungkin 20 yang menjenguk, yang doa cuma satu, yang lain hanya amin, amin, amin. Ya. Setiap orang mendoakan. Setiap orang mendoakan. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan mustajab, yang akan dijawab oleh Allah SWT. Maka semakin banyak yang mendoakan, lebih baik. Baik. Kemudian orang yang didoakan dengan doa ini, maka Allah akan memberi kesembuhan dari sakitnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi tadi. Ya. Baik, maka ini adalah di antara doa-doa yang diucapkan dan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan orang sakit. Hadis 537. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Rabi' ibnu Abdullah qol. Rabi' bin Abdullah mengabarkan kepada kami
Dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'uduhu. Ya, aku pergi bersama Al Hasan mengunjungi Qatadah untuk menjenguknya, membesuknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Al Hasan lalu duduk di dekat kepalanya, kepala Qatadah. Fasa'alahu summa da'alahu. Ya, kemudian bertanya kepadanya dan mendoakannya, Allahumma shfi qalbahu washfi saqmahu. Ya, ya Allah sembuhkanlah hati dan penyakitnya. Ya, isnad ini adalah sahih. Ya. Ini juga salah satu doa yang dibaca tatkala menjenguk orang sakit. Ya, Allahumma shfi qalbahu washfi saqmahu. Pendek-pendek doanya, mudah dihafal. Ya. Ya Allah sembuhkanlah hati dan penyakitnya. Di sini Masya Allah langsung doanya menunjuk kepada hati, ya. Rajanya raga manusia, hati. Ya. Karena jika hati itu benar, maka seluruh anggota tubuh adalah benar, mengikut kepada sang raja. Ya. Namun ketika hati rusak, maka yang lain juga ngikut rusak. Maka doa seperti ini doa yang sangat baik. Allahumma shfi qalbahu washfi saqmahu. Ya. Ya Allah sembuhkanlah hati dan penyakitnya. Ya. Dan zaman sekarang tentu banyak orang yang bermasalah hatinya. Ya, banyak orang yang sakit hatinya dan jasadnya. Ya, artinya apa? Ini kita di zaman yang serba seperti ini, fitnah syubhat, fitnah syahwat merajalela. Sehingga doa-doa seperti ini sangat dibutuhkan. Ya. Terkadang mungkin seseorang perhatiannya hanya kepada fisik. Ya Allah sembuhkan badannya, ya kan, tubuhnya dari sakit tersebut. Ya, padahal di situ juga ada hati yang kita butuh untuk mendoakannya. Ya. Taib. Kandungan hadis ini boleh meminta kesembuhan kepada Allah. Ya, boleh seorang muslim meminta kesembuhan. Yang kedua, disunahkan terus-menerus di dalam berdoa. Ya. Jadi doa itu tidak kemudian sekali, kemudian setelah itu udah. Ya, terus berdoa itu terus. Ada sikap ilhah di dalam berdoa, yaitu merengek kepada Allah. Ya. Itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara adab doa adalah ilhah, yaitu kita merengek di dalam berdoa. Ya. Silakan dibikin kalimat-kalimatnya, kita merengek kepada Allah. Ya. Agar apa? Agar Allah menyukai kondisi kita tatkala berdoa, kemudian doa kita distijabah. Ilhah dan terus menerus, ya. Tidak kemudian sekali, dua kali, tiga kali berdoa kemudian sudah. Ya. Ya, maka terkadang ada orang tua ingin anaknya bisa sekolah di Timur Tengah, terutama di Saudi, di Madinah misalkan. Ya dari sekarang berdoanya. Loh, anak saya masih SD, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Walaupun anak Anda masih SD, dari sekarang doa kepada Allah terus sampai anak Anda sampai ke jenjang SMA. Saatnya kemudian masuk jenjang kuliah. Tapi doanya dari sekarang. Terus minta kepada Allah, merengek. Ya. Dan itu yang terbaik. Ya. Lebih-lebih ketika sudah mendekati apa? Mendekati pendaftaran, ya kan? Tapi mintalah dari sekarang, ya. Kan tidak ada salahnya minta dari sekarang, dan itu bagus sebetulnya. Ya, terkadang kita itu terpaku ketika mendekati hal saja, sesuatu yang kita inginkan baru kita berdoa. Padahal ketika diminta dari sekarang, ya itu insya Allah lebih baik. Ya. Jadi sedini mungkin kita meminta rezeki kepada Allah agar anak kita diterima di misalkan UIM, misalkan di Universitas Islam Madinah. Itu rezeki yang luar biasa, tidak Allah berikan kepada setiap anak muslim. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla.
Kemudian bab 247. Apa yang dilakukan seseorang di rumahnya? Ini juga ada contoh dari Nabi, ya. Bagaimana Nabi ketika berada di rumah. Padahal Nabi adalah seorang utusan dari Allah. Tinggi kedudukannya. Bukan sekedar utusan raja. Nabi itu utusan Allah. Berarti memang kedudukannya tinggi sekali. Ya, penghulunya para nabi. Tetapi ketika berada di rumah, ya, mari kita simak apa yang terjadi. Hadis 538. Abdullah bin Raja dan Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam dari Ibrahim, Anil Aswad qala. Dari Al-Aswad ia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarganya? Maksudnya tatkala berada di rumah. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau senantiasa melakukan pekerjaan untuk melayani keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja. Ya. Namun bila mana waktu sholat tiba, beliau keluar untuk sholat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Taib. Ada kata-kata mihnah, yaitu al-khidmah, pelayanan. Jadi Nabi melayani ya keluarganya tatkala berada di rumah. Ya. Tidak merasa sebagai utusan Allah kemudian ya santai-santai, tidak. Ya. Di sini ada anjuran agar bersikap tawadhu, tidak sombong, dan membantu keluarga dalam melakukan pekerjaan rumah. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka seorang kepala keluarga dianjurkan ya untuk apa? Membantu pekerjaan rumah. Walaupun mungkin sudah ada pembantu misalkan. Tapi bisa saja kemudian mengambil hal-hal yang bisa dikerjakan, bersih-bersih rumah. Entah itu bersih lantai, ngepel, ya, nyapu misalkan. Yang bisa dilakukan. Ya, syukur-syukur bisa nyuci piring. Dan seterusnya. Sehingga ini menjadi peneladanan mengikuti apa? Contoh Rasulullah SAW. Ketika Rasul berada di rumah, maka Rasul SAW ya membantu pekerjaan rumah. Hadis 539. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami, an Hisham ibni Urwah, dari Hisham bin Urwah bin Zubair. Ya. An abihi, dari ayahnya. Qal, ia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka Aisyah menjawab, yakhsifu na'lahu. Beliau menjahit terompahnya. Terompah, sandal. Wa ya'malu ma ya'malu rajul fi baitihi, dan melakukan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki di rumahnya. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya, yakhsifu na'lahu maksudnya menambal terompahnya. Ya, sandal. Ya. Jadi Nabi melakukannya sendiri. Ya. Kandungan hadis ini di dalamnya terdapat dalil bahwa Nabi Muhammad SAW juga bisa melakukan pekerjaan rumah untuk keluarga dan dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain, sebagai bentuk pengarahan kepada umatnya agar bersikap tawadhu dan tidak sombong. Beliau SAW tidak pernah bersikap tinggi hati, meskipun mendapat kemuliaan berupa wahyu, kenabian, dan kerasulan. Ya tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bukan utusan sembarangan, tetapi beliau adalah utusan Allah. Ya. Bukan sekedar utusan kaisar, utusan raja, ya, utusan dinasti apa yang mungkin terkemuka. Tidak. Nabi SAW utusan Allah. Utusan zat yang maha tinggi. Artinya kedudukan Nabi tinggi sekali. Ya. Tetapi Nabi
tidak tinggi hati. Ya, mentang-mentang seperti itu kemudian bersikap tinggi hati, tidak, jauh sekali. Nabi Muhammad SAW orang yang rendah hati, tawadhu. Ya. Dan dengan itu Nabi SAW ya, mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Ya. Padahal beliau adalah ya, manusia pilihan. Di antara sekian banyak manusia dipilih untuk menjadi manusia terbaik. Ya, mendapatkan kemuliaan wahyu, mendapatkan nubuwah, kenabian, dan risalah kerasulan. Ya. Tapi lihat ketika berada di rumah, bahkan Nabi menambal terompahnya dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Ya. Walaupun beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, sedikit lagi insyaallah. Hadis 540. Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Walid mengabarkan kepada kami dari Sufyan, an Hisham, dari Hisham, an abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka Aisyah menjawab, ma yasna'u ahadukum fi baiti, yakhsifun na'la wa yarqa'ul thawba wa yakhit. Itu melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian di rumahnya, menjahit sandal, menyulam pakaian, serta menjahit. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi Masya Allah, Nabi kita ini punya berbagai keterampilan. Ya. Nabi SAW bisa menjahit sandal, bisa menyulam pakaian, serta menjahit. Ini luar biasa ya. Mungkin selama ini kita tahunya Nabi itu pernah menggembala kambing, paling itu ya. Kemudian apa lagi? Mungkin ya bantu-bantu pekerjaan rumah gitu kan. Di benak kita pekerjaan rumah itu ya bersih-bersih, misalkan nyuci piring dan seterusnya. Namun ternyata dalam redaksi hadis ini Nabi bisa menjahit sandal, Nabi bisa menyulam pakaian, bahkan juga menjahit. Subhanallah ya. Ini menunjukkan betapa luar biasa beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyuruh misalkan sahabatnya untuk menjahitkan sandalnya misalkan, tidak ya. Ya, Nabi melakukannya sendiri. Ya. Tayyib. Kemudian ini hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini, 541. Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Salih mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id an Amroh, dari Amroh. Qila li Aisyah radhiyallahu anha, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana basyaron minal bashar, beliau adalah seorang manusia biasa. Yafli thawbahu, membersihkan baju dari kutu, wa yahlib atau wa yahlub syatahu, dan memerah susu kambingnya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan juga Imam Ahmad. Tayyib. Ada penjelasan yafli thawbahu, yaitu mencari kutu di dalamnya, di dalam baju atau pakaian. Mencari kutu di baju tidak berarti di dalam baju beliau ada kutu. Ya, di sini ada keterangan mencari kutu di baju tidak berarti di dalam baju beliau ada kutu. Namun ini sebagai bentuk besarnya perhatian beliau terhadap masalah kebersihan. Ya. Di samping itu, untuk mencari jika ada bagian yang sobek dari baju tersebut, ya, sehingga bisa dijahit. Namun ada juga yang berpendapat tidak mustahil bahwa memang pernah ada kutu di baju beliau, lalu beliau membuangnya. Ya. Dan itu wajar-wajar saja. Ketika ada kutu di baju beliau kan tidak kemudian mengurangi tingkat kemuliaan beliau, tidak mengurangi nubuwah dan risalah beliau. Ya. Kan tadi dikatakan oleh Aisyah, kana basyaron minal basyar,
Ya, beliau adalah seorang manusia biasa. Dalam artian, ya bisa saja kemudian ketika baju beliau berada di luar rumah, ada kutu yang hinggap, kan bisa saja. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan beliau. Beliau juga ketika perang berdarah-darah, ketika perang Uhud. Sampai para sahabat mengelilingi beliau menjadi tameng. Ya, beliau sampai rontok giginya, ya kan? Ya, apakah itu mengurangi kemuliaan dan kerasulan beliau? Kan tidak. Ya. Itu hal yang sifatnya manusiawi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita memang manusia. Ya, tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk dimuliakan melebihi kapasitas beliau sebagai Nabi dan manusia biasa. Ya, jangan seperti kaum sufi yang berlebihan di dalam memuliakan Nabi sehingga melebihi batas sewajarnya. Ya, kita memuliakan Nabi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Nabi kita sendiri. Bahwa Nabi adalah manusia yang memang kita muliakan, tetapi itu ada batasan-batasannya. Jangan sampai apa berlebihan. Ya, sehingga sampai membuat syair-syair yang di situ kemudian hulu terhadap Nabi, seakan Nabi yang memberikan segala solusi bagi semua masalah. Itulah bentuk syair yang bermasalah, seperti yang terjadi pada kaum sufi. Dan tidak benar juga sikap sebagaimana sikap orang liberal yang mereka kemudian tidak ada hormat ya kepada Nabi kita Muhammad SAW sehingga meremehkan Nabi kita Muhammad SAW. Ahlus sunnah adalah kaum yang pertengahan, la ifrat wala tafrit fid din. Ya, tidak berlebihan, tidak hulu, dan juga tidak meremehkan, tidak kurang dalam masalah agama. Ya, baik. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita baca. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.